Hi grade 7 student, how are you today? Welcome to Christian religion class. Welcome to new student. My name is Ruth Lumangkun. You can call me Teacher Ruth. Today is our first meeting in the new school years. Well, we will use this book. I hope each of you has it. I will explain our lesson material with Bahasa and English. Are you ready? Let's start. We will start from chapter 1. Please open your book page 1. Chapter 1 by the title, God is all forgiven. God is merciful. Dalam bahasa Indonesia, bab 1, Allah Maha Pengampun. Ya, kalau kita lihat dalam buku kita, di situ sebelum kita masuk dalam materi, kita akan bernyanyi. Ya, ada lagu di situ berjudul Kami Puji dengan Riang. Yuk kita nyanyi bersama ya. Let's sing together. Let's pray. God bless us so that we understand and comprehend every material that we can study today. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Talk about merciful or forgiveness. How your personal experience related of forgiveness is to give forgiveness or ask forgiveness to your neighbor. The first, our material description is A. Understand general forgiveness. Ya, yang pertama yang kita pelajari dalam uraian materi ini, yang pertama adalah A. Mengerti mengampuni secara umum. Understanding general forgiveness. Ya, secara umum. Kata mengampuni atau pengampunan dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ampun, ya, berarti memberikan kebebasan, ya, dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan, maaf, ya, pengampunan. Jadi juga mengampuni, ya, memberi ampun. Mengampuni, memberi ampun. Jadi mengampuni dengan kata memaafkan adalah sinonim, ya. Memaafkan sinonim dengan mengampuni. Yang kedua yaitu mengampuni berarti bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Willingness to forgive and will not bring up later, ya. Do not bring up again. Ya, jangan diungkit-ungkit kembali kesalahan orang lain. Ya, mungkin kalian dia pernah salah sama aku ini. I still remember when you did this for me, to me. I still remember when we are in grade 6, you took my lunch. Maybe. Ya, remember student, if we have given forgiveness, do not bring up the mistake of other. Ya, do not bring up other people mistake. Nah, itu tadi dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Inggris? How about in English?
The word forgive in English include first, yang pertama, pardon, ya, pengampunan, gerasi, maaf, ya, forgiveness, clemency, sorry. Yang kedua, forgiveness, tindakan mengampuni, act of forgiveness, dan kemauan untuk mengampuni, and willingness to forgiveness. Ya, hampir sama dengan bahasa Indonesia. Yes, I know the act of forgiveness is certainly not an easy matter to do, ya. Tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, kenapa tidak mudah untuk memaafkan orang lain? Why? Karena di dalam hati kita, mungkin di setiap manusia ada kesombongan, ada iri hati, ada egois, ada sakit hati yang begitu mendalam. Perasaan tersebut akhirnya membawa kepada kesalahpahaman. Ya, salah paham maksud yang berbuat mungkin tidak seperti itu, dia mau berbuat baik tapi disalahpahami jadinya salah. Atau kita yang menganggap dia akan ingin berbuat jahat ternyata salah paham. Ya, so that relation with other is disrupted. Ya, karena itu hubungan menjadi tidak baik, menjadi terputus. Nah, di sini diperlukan yang pertama adalah kesadaran untuk mengampuni. Mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni. Mengampuni tidak hanya sekali dua kali, but again and again. Willingness and constant effort to forgive. Constant effort bring success. Ya, kita tahu itu. Belajar mengampuni artinya belajar menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang jujur, yang menjadi pribadi yang tulus, berbesar hati, belajar mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Ya, saat kita mengampuni kepada orang lain, tadi kita udah belajar bahwa mengampuni itu artinya membebaskan orang lain dari kesalahan. Di sisi lain kita akan belajar bahwa mengampuni tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari tekanan luka-luka batin, dari sakit hati. Ya, kita dibebaskan dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati, dari rasa benci kita. Karena rasa sakit hati itu pasti akan menyiksa diri kita sendiri, dan itu membuat mungkin kesehatan kita terganggu, dan pastinya ya sebenarnya, dan banyak orang yang karena sakit hati, karena dendam, mereka menjadi sakit, bahkan mendapat penyakit-penyakit yang parah. Hati-hati ya. Nah, membuat kita sehat secara jasmani dan rohani. Ya, kalau kita mau belajar mengampuni, healthy person, mari belajar terus untuk saling mengampuni. Let's learn to forgive each other. Okay? And our second lesson is, pelajaran kita yang kedua adalah B, mengerti mengampuni menurut Alkitab. Understanding forgive according to the Bible. Ya, pengertian mengampuni menurut Alkitab. We will see what the Bible say about forgiveness. Ya, kita akan lihat dalam perjanjian lama terlebih dahulu, Old Testament. Ya, menjelaskan arti mengampuni dengan kata yang pertama, kapar. Dalam Ibrani, Hebrew, yaitu penebusan, redemption. Redemption, to explain things related to sacrifice. From Psalm 78 verse 38. Ya, when redemption is done, peace ensure. Yang kedua, nasa, also from Hebrew, Ibrani, membawa, bring, carrying, take. Describes the sin take from the sinner and carrying away. From Genesis 18 verse 24. And the third is salah. Ya, yang ketiga salah dari bahasa Ibrani juga mengampuni, forgive, dari from Exodus 32 verse 32. Ya, the act of forgiving a wrongdoing. The act of forgiving a wrongdoing.
Itu yang kita pelajari dari perjanjian lama. How about perjanjian baru? Ya. Sekarang perjanjian baru or New Testament. Kata yang dipakai untuk mengampuni antara lain apolio. Yang pertama apolio from bahasa Yunani, Greek, itu membebaskan, melepaskan, free up, release, ya, liberate. Look from Luke 6 verse 37. You can see American Standard Version Bible. First is apolio. The second is charizomai, also from Greek, mengampuni karena anugerah, forgive because of grace. From 2 Corinthians 2 verse 7, forgive. Yang ketiga, paresis, Greek, Yunani, remission, pengampunan, membiarkan dosa tanpa menghukumnya, leaving sin without punishing. Ya, Romans 3 verse 25, King James Version. And the fourth, yang keempat, apesis, Yunani, Greek, pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Remission, exemption from punishment or prosecution. Jadi, konsep pengampunan dari perjanjian lama adalah karena dosa. Dosa yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu terputus, sehingga manusia membutuhkan sesuatu untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu sendiri. Dan makanya dalam perjanjian lama itu pengampunan dari Allah didapatkan dari persembahan kurban, sacrifice, ya. Dan dalam perjanjian baru pengampunan itu terdapat dari anugerah Allah, lies God grace, ya. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya manusia kembali mendapatkan keselamatan. Melalui pengampunan manusia dapat hidup berdampingan dengan rukun, ya. The act of forgiveness can restore the relationship between God and human, the relationship between man and himself, and relationship between man and his fellow man. Right? Okay. Baik, kita masuk pada yang ketiga, C, karena Allah adalah kasih. Because God is love. Allah adalah kasih. Kita tahu dalam kitab Kejadian, saat Tuhan menciptakan manusia pertama Adam, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya Allah, sesuai dengan rupa Allah. Jadi sejatinya manusia itu adalah mulia, manusia itu sempurna dan tidak berdosa. Ya, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengelola dan memanfaatkan apa yang ada di Taman Eden kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan suatu kali Allah juga berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan mengambil tulang rusuk Adam saat dia tidur dan menciptakan Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah untuk menolong Adam, saling melengkapi, saling membantu untuk mengelola Taman Eden. Mereka diciptakan dengan sempurna. Tetapi seperti yang kita tahu, suatu kali datang ular dan menggoda, memperdaya Hawa, ya, dan Hawa terpedaya dan mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan dan memakannya. Ya, disitulah letak dosa manusia, bukan karena hanya memakannya, tetapi karena ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan itu membawa kita kepada dosa. Banyak peraturan di sekeliling kita, kita harus taat. Ya, seperti Hawa ini akhirnya dia tidak taat, dia makan buah itu dan dia berikan kepada Adam. Nah, saat itu dosa menguasai mereka. Ya, dosa memperhamba mereka dan dosa itu memutuskan hubungan Allah dengan manusia. Tetapi dalam Kejadian pasalnya 3, pasal yang ketiga ayat 9 itu Tuhan datang, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang datang kepada manusia untuk mendamaikan, ya, inisiatif Allah untuk berdamai dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa.
Tuhan berbelas kasihan. Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan berbelas kasihan. The Bible satisfies that it's God who is the first and foremost perpetrator of saving sinful humans. Seperti Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. God is forgiving because His love is greater than human sin. Only God is forgiving. Mengampuni adalah tindakan yang terpuji. Forgiveness will free a person from negative feeling or emotion such as hurt, hate, and anger, so that his relationship with others is restored. Relationships that have been restored are marked by living side by side in harmony. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga menjadi berkat dan pastinya memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Tetap belajar dan berdoa buat grade 7. Sampai ketemu lagi. See you. God bless you.